Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Izin Allah, nikmat Allah kita dapat bertemu di pagi hari ini. Semoga pertemuan kita pagi hari ini pertemuan yang diridhai Allah. Amal ibadah kita diterima di sisi Allah. Doa dan hajat kita diijabah Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita persembahkan keharibaan alam Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu jemaah Masjid Raya Bani Umar yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian hadis Bulughul Maram kita, dan kita masih membahas bab berkaitan dengan walimah, bab walimah atau bab resepsi, baik resepsi pernikahan atau selain resepsi pernikahan. Jadi walimah itu digunakan bukan hanya sekedar untuk pernikahan, selain pernikahan pun itu disebut dengan walimah. Walimatul urus, walimatul safar, walimatul khitan dan segala macam lah ya. Maka oleh karena itu kita sudah bahas di beberapa hadis bulan yang lalu bahwa ketika kita diundang maka hendaklah kita datang. Nah, ini menjadi penting bagi kita kalau diundang. Kalau nggak diundang ya nggak usah datang. Karena memang perintah Nabi di hadis ini jika diundang. Kalau tidak diundang maka tidak usah datang. Tentu cara mengundang orang itu, kalau dulu mungkin ngundang orang melalui mulut ke mulut ya, tahun-tahun 80-an mungkin ya, kalau kita punya hajatan, yang punya hajatan itu sahibul bait datang ke rumah-rumah orang kan gitu Pak ya, ngundang kita ya, diundang ya, satu rumah dulu ya, karena dulu kan penduduknya juga bukan seperti sekarang. Ya kalau sekarang kan ramai, nggak mungkin seperti itu lagi. Itu sesuai di zamannya lah. Ya kalau dulu kan begitu. Sahibul bait itu mengundang orang ya datangnya ke rumah-rumah, door to door, kan gitu. Tahun-tahun 80-an 90-an kan gitu. Kalau ada orang punya hajatan. Nah tentu itu sesuai dengan zamannya lah, karena memang kondisinya seperti itu. Ya kalau sekarang tentunya ya tidak usah seperti itu. Artinya disesuaikan dengan zaman atau masanya. Kalau sekarang kan sudah tidak repot lagi. Ya,
tinggal dikirim melalui chat atau WA bisa selesai semuanya. Ya, walaupun terkadang ada mungkin orang-orang yang spesial ya, orang-orang yang spesial yang kita anggap spesial, ngundangnya nggak mungkin melalui WA kan gitu, melalui undangan resmi lah begitu ya, yaitu sah-sah sajalah. Yang terpenting bagi kita kuncinya adalah ketika memang tidak diundang nggak usah datang, akan begitu. Kalau diundang silahkan, bahkan bukan silahkan, itu wajib menghadirinya ya, tapi dengan catatan ketika tidak timbul mudarat ya. Nah, bahkan menurut pendapat ulama itu kalau memang di tempat hajatan itu atau ketika kita diundang sohibul baitnya di tempat walimah itu ada hal-hal yang maksiat, itu gugur kewajiban kita, nggak usah datang pun nggak apa-apa ya, karena tidak mungkin menghadiri undangan sementara di situ ada hal-hal yang maksiat. Tidak mungkin bercampur antara halal dengan yang haram. Idza jatama, bukan makanan yang haram, bukan, tapi ada acara yang sangat tidak baik atau awalnya walimah itu bagus, dari itu dianjurkan, tapi ketika walimah itu dinodai dengan kemaksiatan, ini jadi masalah kan, seperti itu. Maka oleh karena itu ketika diundang dan memang di tempat undangan itu ada maksiat, itu tidak usah datang. Maksiat itu contohnya ada tempat minum-minuman khamar ya, khamar itu ya setiap, jadi Bapak Ibu itulah hebatnya Islam ya. Jadi dia tidak, yang terpenting khamar itu setiap benda yang memabukkan itu namanya khamar ya, maukah dia benda cair ya, ataupun bukan benda cair, benda yang sifatnya tidak cair, yang penting ketika dia memabukkan itu khamar hukumnya haram. Kenapa? Karena memang setiap yang memabukkan itu hukumnya adalah haram. Maka dengan demikian ketika kita diundang di tempat hajatan itu ada perbuatan-perbuatan maksiat, ada memang minuman-minuman di situ, minuman keras ya, khamar, itu gak usah datang. Karena itu gugur ya. Awalnya memang walimah itu menjadi satu hal yang baik, tapi ketika itu diadakan dengan adanya dicampur dengan perbuatan maksiat, ini jadi masalah. Jadi bagi kita itu harus paham juga. Ya, kita lanjutkan Bapak Ibu. Wa anhu radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza du'iya ahadukum falyujib, fa in kana shaiman falyusalli wa in kana muftiran falyut'im. Akhrajahu Muslim aidan. Hadis bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian diundang maka wajib kalian datang. Fa in kana shaiman falyusalli, maka jika kalian sedang berpuasa, falyusalli, maka sholatlah. Maksudnya di sini maka kalian tidak usah berbuka puasa. Wa in kana muftiron, maka jika kalian tidak berpuasa, falyut'im, maka hendaklah makan. Nah, jadi ketika kita diundang, kita yang diundang puasa. Di hadis yang Muslim ini, ketika kita sedang berpuasa ada dua pilihan. Kalau sedang berpuasa, satu pilihannya yaitu hendaklah sedang berpuasa itu teruskan saja puasanya, tidak usah dibatalin. Itu hadis, nanti ada lagi hadis yang lain. Tapi kalau kalian diundang ketika memang tidak puasa, ya makan gitu. Jadi kalau kita sedang puasa diundang, boleh makan nggak? Ya, kalau di hadis ini nggak boleh. Tapi nanti ada hadisnya. Tapi kalau kalian tidak makan, kalau kalian tidak berpuasa, ya makanlah. Ustaz, saya puasa, boleh nggak bawa bekal? Ustaz, dibekelin ya. Selama dikasih nggak apa-apa, tadi minta jangan. Ini kadang kan kita latah ya, meminta itu sesuatu yang tidak baik itu. Apalagi meminta untuk menimbun-nimbun harta itu nggak boleh itu. Jadi saya kan dulu udah pernah dibahas di bab pembagian sedekah itu, bahwa Umar itu kan pernah dikasih oleh Nabi sesuatu. Umar pernah dikasih Nabi sesuatu. Umar karena merasa punya, merasa cukup, dia nggak mau, beliau nggak mau.
Apa kata Nabi? Ambil. Kalau memang Anda tidak mau, kasih sama orang. Yang tidak boleh adalah bukan menerima pemberian orang, tapi yang tidak boleh adalah meminta kepada orang. Ini sering buat proposal, ini hati-hati. Ya, buat proposal ini hati-hati itu. Maka maaf 1000 kali maaf. Kita bukan bersuuzon, hati-hati. Kalau memang proposal itu untuk hal-hal yang tidak baik, itu hati-hati. Ini kan dikit-dikit proposal. Kalau proposal untuk kepentingan umat boleh, silahkan. Ya, selama itu untuk kepentingan umat. Tapi kadang kan tidak seperti itu. Kenapa? Karena memang ya kita meminta itu kan yang dilarang itu. Tapi kalau kita dikasih orang, ambil. Walaupun yang memberi kita itu mungkin ekonominya lebih kurang daripada kita, terima itu, Pak. Kenapa? Karena ketika kita menerima pemberian orang dan orang itu kita anggap nggak mampu, itu menyenangkan hatinya, Pak. Senang banget. Jangan kita lihat status orang yang memberi, jangan kita lihat apa yang diberi, tapi lihatlah motivasi seseorang untuk memberi kita. Mungkin kalau kita dikasih orang, apa yang nggak bisa kita beli, kita orang punya lah kan, seperti itu, ekonominya mampu, apa yang kita beli, walaupun yang dikasih itu mungkin harganya nggak begitu mahal lah, kecil mungkin nominalnya, tapi karena dalam rangka menyenangkan hati orang yang memberi itu, terima, Pak. Jadi Bapak kalau saya kasih, terima, nggak apa-apa kalau dikasih. Ya jadi seperti itu. Jangan pula Ustaz mohon maaf gini, nggak boleh seperti itu. Jangan nanti kita dikasih orang, mohon maaf Pak, Bapak mungkin lebih butuh. Itu bahaya ngomong kayak gitu. Saya orang kaya, jangan kasih, terima. Itu yang dipraktekkan oleh Nabi kepada Umar bin Khattab, ya yang memberi Nabi loh. Umar tidak mau, akhirnya Nabi marah. Kalau memang Anda nggak mau, ambil, tapi nanti kasih sama orang gitu. Masya Allah itu. Jadi Bapak Ibu, menyenangkan hati orang itu sangat luar biasa. Menyenangkan hati orang sangat luar biasa. Maka biasakan hidup itu, jangan kita paksakan orang senang dengan pemikiran kita, tapi kita berusaha bagaimana menyenangkan perasaan orang lain. Nah itu cakep. Ini kita hidup kan enggak, bagaimana orang kita paksakan supaya ikut akal pikiran kita. Padahal yang baik itu bukan gitu. Bukan kita memaksakan orang lain mengikut pemikiran kita, tapi seharusnya kitalah yang mengikuti gaya pikir orang lain. Jadi seperti itu. Karena hidup, saya udah pernah jelaskan dulu ya, karena hidup menyenangkan hati orang lain itu sangat luar biasa. Ya, sehingga itu tadi, kalau memang kita diundang, datang. Ketika kita diundang dalam keadaan berpuasa, kalau di hadis ini mengatakan lanjutkan puasa. Ketika memang tidak berpuasa, maka boleh makan. Di hadis yang lain juga, walahu min hadisi Jabir nahwu. Hadis bersumber dari Muslim juga, dari Jabir. Beliau berkata, fa in syaa ta'ima wa in syaa taraka. Kalau kita sedang berpuasa, diundang, kalau memang kalian mau, makan. Kalau enggak, ya enggak apa-apa, jadi boleh pilih. Jadi kalau kita diundang, kita kondangan, kalau mau buka silahkan, kalau mau tidak berbuka tidak apa-apa. Jadi di hadis yang ini, yang versi yang lain, di hadis yang versi yang lain ini justru Nabi mengajarkan kepada kita, terserah, diserahkan kepada kita, mau berbuka pun silahkan, mau dilanjutkan puasanya pun nggak apa-apa. Yang disunnahkan kita itu untuk berbuka ketika kita sahibul bait. Nah ini kan kita kan diundang. Ya, tapi kalau kita sahibul bait itu beda konsepnya, konteksnya. Ada tamu datang ke rumah, kita suguhi orang makan, ngopi segala macam, makan siang juga. Pak makan. Yang kata tamunya, Bapak nggak makan? Enggak, saya sedang puasa. Itu nyaman nggak makan, Pak? Tidak, itu beda. Saya nggak nyaman itu. Ya, padahal maksud yang sahibul bait ini itu juga menghargai orang tamu itu dalam rangka mengamalkan hadis Nabi,
Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah muliakan tamunya. Konteks memuliakan tamu sesuai dengan kemampuan sahibul bait. Nah, oleh karena itu bagi kita, ketika sahibul bait menawarkan makanan sementara dia berpuasa, itu nggak boleh. Justru dia menghargai orang, maka dia harus berbuka. Kecuali puasa wajib, itu konteksnya beda. Bisa dipahami Bapak Ibu ya. Ini kalau yang ini kan kita bukan sahibul baitnya, tapi kita yang diundang. Kita juga nggak mungkin lah, nggak enak rasanya makan. Pak, makan Pak. Bapak nggak makan? Nggak, saya lagi puasa Nabi Daud. Aduh, saya bilang. Ya gimana mau makan kita? Rasanya pun nggak enak. Ya, harus seperti itu. Kenapa? Karena itu tadi. Karena menyenangkan hati orang itu sangat luar biasa. Ya, sudah kita sambut dia, ya udah makan saja. Kecuali kalau puasa wajib ya. Kalau puasa wajib juga nggak apa. Jadi seperti itu. Ini jadi catatan penting bagi kita bahwa menyenangkan hati orang itu sangat luar biasa. Bahkan kata satu penyatat, ahsin kama ahsana ilaik wala tusi man asaa. Berbuat baiklah kepada orang yang sudah berbuat baik, dan janganlah kamu berbuat keburukan kepada orang yang sudah berbuat buruk kepada Anda. Sanggup nggak? Harus ada balasan Ustaz, nggak bisa seperti ini. Itu kalau itu imannya masih rendah. Iman kita belum seperti imannya Nabi Muhammad. Kalau iman Nabi Muhammad, bagaimana dibully orang, saya sudah pernah dicaci maki orang, diludahin orang, datang ke negeri Taif dilempari batu segala macam, beliau sabar itu. Kita belum bisa seperti itu tuh Pak ya. Karena sifat balas dendam kita itu masih lebih ya begitu. Jadi kata Nabi itu ada satu pernyataan, berbuat baiklah kepada orang yang sudah berbuat baik. Tapi janganlah Anda berbuat tidak baik ketika orang lain sudah berbuat tidak baik sama Anda. Jadi balas dendam itu tidak baik. Belum, biar tahu dulu Ustaz dia siapa saya. Jadi begitu. Ya gitulah ya. Ahsin kama ahsana ilaik wala tusi man asaa. Ya, berbuat baiklah kepada orang yang sudah berbuat baik, janganlah berbuat tidak baik kepada orang yang sudah berbuat baik, tidak baik sama Anda. Jadi begitu. Itulah nanti yang disebut dengan muhsinin. Surah Ali Imran itu kan Allah berfirman, innallaha yuhibbul alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wal kaziminal ghaiz. Dia mampu untuk berbuat, untuk membalasnya, tapi dia tahan. Wal 'afina 'anil nas, dan memaafkan kesalahan orang lain. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah suka kepada orang-orang yang al-muhsinin. Muhsin itu kan ihsan. Ihsan, ahsana yuhsinu muhsin. Orang yang sudah berbuat baik kepada kita. Sehingga muhsin itu adalah kita mampu berbuat baik kepada orang yang nggak pernah berbuat baik sama kita. Jadi kalau hanya sekedar, saya sudah pernah jelaskan ya, kalau take and give itu biasa. Wah, Bapak itu loyal banget ya sama si Anu. Kenapa? Karena orang itu loyal sama kita. Biasa itu. 1 tambah 1 kan sama dengan 2. Kan seperti itu. Tapi ketika kita orang lain tidak pernah berbuat baik sama kita, asal ketemu nggak pernah, muka macam lah segitu, sifatnya nggak baik segala macam, tapi kita berbuat baik, Masya Allah. Kalau saya belum bisa seperti itu Pak, mungkin Bapak Ibu bisa lah ya. Jadi muhsin itu termasuk itu, wal kaziminal ghaiz. Wal kaziminal ghaiz itu tadi, kita mampu untuk marah, tapi kita tidak marah. Kita mampu untuk membalasnya, karena ada waktu untuk membalasnya dan ada memang konteksnya untuk membalasnya, tapi kita tahan itu tidak membalasnya. Kita serahkan semuanya kepada Allah.
Wah, itu luar biasa. Ya, jangan istilahnya tunggu pembalasannya. Ya, itu belum iman sebagaimana keimanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu. Nah, Bapak Ibu, di hadis ini maka kalau sedang puasa silahkan, kalau mau berbuka monggo, kalau mau lanjutkan puasa juga tidak apa-apa. Kira-kira saya tanya sama Bapak Ibu, kalau yang ini mana lebih cenderung Bapak puasa atau berbuka aja? Kita diundang. Ya, di situ ada rendang ayam, rendang daging, kan begitu juga, berpikir juga kita kan, sayang Ustaz, apalagi nggak dibekelin. Nah, itu lain cerita. Itu begitu. Jadi gitu Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'amul walimah awwala yaumin haqqun wa ta'amu yaumis sani sunnatun wa ta'amu yaumis salis sum'ah wa man samma'a samma Allahu bih. Rawahu Tirmidzi wastaghrabahu wa rijaluhu rijalus sahih walau syahid an Anas bin Ibnu Majah. Hadis bersumber dari Ibnu Mas'ud. Beliau berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, makanan resepsi itu yang pertama itu adalah menjadi satu hak kita. Hari yang kedua itu menjadi sunnah bagi kita, dan di hari yang ketiga itu adalah sum'ah. Sum'ah itu adalah orang-orang yang ria. Siapa yang meria maka Allah akan ria kepadanya. Nah ini tapi artinya begini Bapak Ibu sekalian, yang terpenting bagi kita dalam konteks kita diundang maka datang. Ya, ketika memang ada hajatan di situ dikasih makan. Ya, sehingga bagi kita semuanya, karena apa? Karena nanti kalau di hadis ini sum'ah ria wa inna mas summiya fi'lul murai sum'atun li anau fa'alul yasma' bih. Jadi kenapa disebut dengan sum'ah? Sami'ah itu kan artinya mendengar. Ya, maka ada lafzul jalalah, lafaz Allah yang 99 itu, yang asmaul husna kan as-sami'. Allah Maha mendengar. Kenapa sum'ah disebut dengan ria? Karena kalau kita melakukan sesuatu perbuatan pingin didengar orang, itu namanya kan ria. Kalau istilah orang sekarang, kita melakukan perbuatan kebaikan pingin pakai likes dan subscribe, itu gak penting bagi Allah. Ya, yang terpenting adalah kita likes, yang penting Allah likes. Kalau manusia nggak likes ya udah biarin aja. Ya, katanya kalau kita masih butuh apresiasi dari makhluk, dalam kajian tasawuf itu dijelaskan, kalau kita masih butuh apresiasi dari makhluk, kita masih butuh merasa galau ketika tidak dipuji dan merasa bangga kalau dipuji, itu belum dinilai apa-apa oleh Allah. Beramal kebaikan nothing tulus saja, jalan saja. Mau diapresiasi, mau diapresiasi orang ya kita nggak ada merasa terpengaruh. Mau dicaci maki orang, mau tidak diapresiasi orang, kita juga nggak terpengaruh. Itu yang penting bagi kita. Maka begini, dalam kitab Tambihul Khafilin itu Abu Lais As-Samarqandi itu mengatakan begini, mengutip pendapat ulama sufi, supaya amal kita itu terselamatkan, amal ibadah kita terselamatkan, maka satu, harus kita pahami di dalam melakukan amal ibadah itu berkat izin Allah, berkat pertolongan Allah. Kalau kita dalam beramal ibadah kita pahami itu semua berkat izin Allah, maka yang bisa kita lakukan muncul sifat kebaikan selanjutnya adalah bersyukur kepada Allah, bukan sombong. Kita merasa bersyukur kepada Allah masih bisa bangun malam untuk tahajud. Berapa banyak orang yang mau tahajud nggak bangun? Kenapa? Karena tidak ditolong Allah. Tapi ketika kita diberikan pertolongan Allah sehingga kita bisa untuk bangun, tak sebelum berangkat ke masjid tadi kan tahajud dulu. Ya, apalagi sekarang subuhnya itu kan agak lambat, 4:30 ya Pak. Nah, 4:30 lah begitu. Yang ideal itu cakepnya Pak, kalau sekarang ini ya dengan subuh seperti itu bangun Bapak 3:30.
Setengah 4 sholat tahajud, berapa rakaat maunya? Biasanya berapa rakaat tahajud, Pak? Masya Allah. Kalau bisa ditingkatkan 2, nggak apa-apa. Witirnya berapa? 3, Masya Allah. Itu luar biasa itu. Bangun tadi setengah 4, ya tentu prepare banyak lah, so mandi segala macam, siap-siap kamar mandi semua, udah tahajud 2 rakaat, witir 3 rakaat. Setelah itu jangan langsung ke masjid, doa, zikir, macam hal semua itu, baca Quran. Udah jam 4:10 kan datang ke masjid, Masya Allah. Itu nggak putus amal kebaikan kita. Nah, dari setengah 4 kita bangun tadi sampai kita selesai ikut pengajian taklim tolabul ilmu sampai sekarang ini, itu kira-kira berkat pertolongan Allah atau karena hebatnya kita? Kalau kita pahami itu berkat pertolongan Allah, maka yang muncul adalah syukur. Maka kita bersyukur masih dipilih Allah, masih bisa untuk berbuat kebaikan. Maka oleh karena itu untuk menyelamatkan amal ibadah kita. Jangan yang muncul adalah sikap sombong, aku tadi bangun segala, jangan seperti itu. Jadi makanya kita bangun itu karena memang kita diizinkan Allah. Berapa banyak orang yang rencana mau tahajud, dia hidupkan alarm, tapi nggak bakal bangun juga. Kan ada orang kayak gitu. Bangun dia bangun, karena berisik itu kan bangun, pakai alarm. Udah tidur lagi, ntar aja deh. Tapi ada orang yang memang bangun itu karena memang diizinkan Allah. Itu menjadi suatu hal yang luar biasa, Pak. Jadi bersyukur kita dibangunkan Allah. Contohnya begini, dibangunkan Allah awalnya itu bukan untuk tahajud, maaf, untuk buang air kecil. Setengah 4 masih ada waktu subuh panjang, setengah 5 mulai. Seharusnya bersyukurnya kita itu karena sudah ditolong Allah, bangun, kamar mandi, ke toilet, wudhu, setelah itu tahajud. Tapi kan kita enggak seperti itu. Jadi sebetulnya momen-momen itu Allah itu menunjukkan kita itu sebetulnya untuk beribadah, ya. Jadi seperti itu. Maka oleh karena itu bagi kita semuanya, supaya amal kita terselamatkan, ulama tadi mengatakan seperti itu. Maka ingat bahwa amal ibadah kita hari ini kita hadir itu berkat izin Allah. Kalau nggak diizinkan Allah itu nggak bakal kita bisa hadir. Maka kalau kita yakin itu berasal dari Allah, maka oleh karena itu yang muncul adalah syukur. Bersyukur kepada Allah kita sudah diberikan kesempatan untuk ibadah. Banyak orang yang pengen ibadah nggak jadi-jadi. Ya, ada orang mau ngaji, ntar minggu depan mulai ngaji di Bani Umar, kajian subuh contohnya. Tapi kalau nggak diizinkan Allah nggak bakal itu. Karena oleh karena itu kita bersyukur. Itu kata ulama itu supaya menyelamatkan amal ibadah kita, maka semua kita yakin itu berasal dari Allah. Setelah kita yakini semua berasal dari Allah, maka yang muncul adalah syukur. Bersyukur kepada Allah sudah diberikan nikmat yang luar biasa, hari ini kita ikut ibadah seperti ini. Jadi seperti itu. Saya bersyukur kepada Allah, pertolongan Allah karena saya dari rumah bisa berangkat kemari. Alhamdulillah. Maka yang saya munculkan bukan merasa sombong saya, tapi merasa syukur kepada Allah. Jadi kalau seperti itu, berapapun jamaahnya yang hadir, berapa orang pun jamaahnya hadir, itu nggak ambil pusing kalau urusannya seperti itu. Karena kita sudah diberikan Allah kekuatan untuk hadir. Nah ternyata jamaahnya 3 orang ngantuk semua. Ya udah bersyukur aja. Ya nggak usah merasa putus asa. Jadi udah 3 orang pada ngantuk, 3 orang kan kacau. Jadi seperti itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi kalau seperti itu, nggak memandang berapa orang yang hadir, tapi kita sudah diberikan kesempatan Allah untuk ngaji, untuk taklim di sini, maka yang muncul adalah bersyukur, Masya Allah. Ini pahala kita, ya kalau mau hitung-hitungan pahala, ini kebaikan kita itu luar biasa itu. Jadi sekarang itu idealnya seperti itu, setengah 4 bangun, ya Pak Ji ya, setengah 4 bangun, udah tahajud, udah langsung seperti itu. Maka sebenarnya kalau udah setengah 4 bangun, itu bisa langsung subuh itu kan, nggak usah tidur lagi.
bangun zikir apalagi zikir di waktu sahur itu, wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur, maksudnya di waktu sahur itu ya jam-jam setengah 4, jam 4 itu kita mau beristighfar kepada Allah. Istighfar kan banyak caranya. Ada istighfar yang disebut dengan Sayyidul Istighfar. Hafal nggak Pak Sayyidul Istighfar? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdik wa wa'dik mastata'tu wa a'udzubika min syarri ma sona'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfir fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Hafal nggak Sayyidul Istighfar? Kalau nggak hafal itu saja astaghfirullahalazim. Nah itu. Jadi di waktu-waktu pagi itu sebelum subuh itu waktu istighfar yang paling mujarab itu. Ya, jadi seperti itu. Maka oleh karena itu manfaatkan seperti itu. Nah, karena memang ada waktu-waktu dalam Islam itu yang sangat baik untuk amal ibadah. Dan waktu-waktu yang doa kita itu diijabah. Itu istighfar di waktu sahur. Bukan waktu makan sahur ya, waktunya waktu sahur. Kemudian juga di waktu qiyamul lail. Karena ketika kita bangun pagi untuk tahajud itu, bangun malam ya, disitulah malaikat rahmat turun, melihat dan mencatat, memonitoring ya, siapa-siapa hamba Allah yang bangun untuk bermunajat kepada Allah. Jadi seperti itu. Ya, maka gunakan waktu-waktu seperti itu. Kita lanjut. Wa an Sofiyah binti Syaibah radhiyallahu anha qalat aulaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ba'di nisaihi bimudayyan min syair. Hadis bersumber dari Sofiyah binti Syaibah, semoga Allah meridai beliau, bahwa beliau berkata Nabi itu pernah berwalimah pada sebagian istrinya, yang disuguhkan itu adalah gandum, makanan dari gandum. Itu walimah. Ya, kalau dulu Nabi memerintahkan walimah adalah walaupun dengan memotong seekor kambing, kan seperti itu. Kalau ini dalam hadis Nabi itu dengan memberikan makanan lah, apa yang kita sanggup lah. Ya, makanya kalau sekarang itu biaya walimah lebih besar dari biaya akad nikahnya. Kalau akad nikah itu kan nggak pakai biaya, ya, paling administrasinya. Berapa sekarang Pak? Siapa yang baru nikah? Siapa? Jadi begitu. Kalau karena itu, jadi makanya biaya pernikahan itu sebetulnya nggak mahal. Akad nikahnya yang mahal itu kan resepsinya. Ya, maka kata Nabi, kalaupun begitu mahal resepsinya itu, ya penting buat resepsi yang semampu kita. Ya nggak mesti buat resepsi yang mewah, undang tetangga sebelah, jiran tetangga. Itu tadi supaya tidak timbul fitnah. Ya, jiran tetangga diundang, udah doa syukuran selamat, itu udah bagus itu. Jadi begitu Pak ya. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala aqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam baina Khaybar wal Madinah salasa layalin ya. Salasa layalin yubna alaihi bi Safiyah fada'atul muslimin ila walimatihi famakana fiha min khubrin wala lahmin min khubzin wala lahmin wa ma kana fiha illa an amara bil amtha' fabasitat faulqiya alaihin fa alaiha tamar alaiha tamru wal aqitu was samnu muttafaqun alaih. Nah, ini apa makanan yang disuguhkan kalau walimah. Walabzul Bukhari. Hadis bersumber dari Anas, beliau berkata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam aqama mukim di antara Khaybar dan Madinah selama 3 hari. Ya, yubna alaihi bi Safiyah, beliau bersama Safiyah, maka aku memanggil umat Islam untuk walimahnya, mengundang ya.
famakana fiha min khubzin wala lahmin, tidak ada daging ya dan roti. Wa makana fiha ila an amara bil inta' ya, dan tidaklah dia memerintahkan kecuali dengan memerintahkan dengan bil anta'i. Al anta'i basatun minal, di situ apa Pak artinya? Minal inta' apa Pak Haji? Apa artinya Pak? Ini bisatun minal jildi, kecuali hanya ada untuk menggelarkan tikar ya. Fabasiton, maka beliau menggelarkan, digelar tikar itu ya, ya ketikar sejenis tikar lah ya, karpet. Faulqi alaiha atam, maka beliau itu menyuguhkan tamar wal aqid ya, wasaman dan saman. Ini jenis makanan. Jadi ketika itu makanan nggak ada, daging nggak ada, roti nggak ada, yang ada cuma tamar, kurma. Ya udah disuguhkan kurma aja. Digelar tikar gitu istilahnya ya, digelar tikar, digelar karpet. Setelah digelar karpet, yang di situ ada makanan bagi yang cuman ada adalah at-tamra wal aqid was saman ya, ya itu makanan lah. Jadi seperti itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa majmu' hadil asya yusamma hisan ya. Jadi artinya masalah hidangan apa yang disuguhkan itu diserahkan kepada kemampuan sahibul bait. Nggak mesti pakai ini. Silakan saja, mau pakai apapun silakan. Yang penting sesuai dengan kemampuan sahibul bait. Wa an rajulin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza jatama'a da'iyani fa'ajib aqrabahuma baban fa in sabaqa ahaduhuma fa'ajibil ladzi sabaqa. Rawahu Abu Daud. Hadis bersumber dari seorang sahabat, seorang lelaki dari sahabat Nabi, tidak dijelaskan siapa orangnya. Qala, beliau berkata, idza jatama'a da'iyan, apabila dua orang yang mengundang itu ada dua undangan, siapa yang mau didulukan, dihadirin, yang pertama atau yang kedua, tapi undangnya sama bareng. Fa'ajib aqrabahuma, maka datanglah kepada yang lebih dekat pintu rumahnya. Ini kalau dulu kan begitu ya. Contoh ada dua orang datang undangannya bareng, siapa yang harus didatangin dulu? Yang dekat rumah. Kenapa? Karena nggak mungkin kita jauh rumah ke sana, jauh dari rumah kita datangi, sementara ada tetangga sebelah kita yang juga mengundang, nggak kita datangi duluan. Ini kan bisa mengecilkan hati orang lain. Maka datangi dulu yang sebelah. Ya. Fa in sabaqa ahaduma fa'ajib alladzi sabaqa, maka jika yang memungkinkan itu maka hendaklah fa in sabaqa, maka jika jauh maka kalau di situ apa artinya Pak? Hah? Apa artinya Pak? Fa'in sabako, Pak Haji, apa artinya? Fa'in sabako, ya maka kalau tadi kan berbarengan, kalau ini ketahuan siapa yang duluan siapa belakangan. Maka oleh karena itu kalau memang dua ada undangan, siapa yang duluan belakangan, maka yang didatengin adalah siapa yang duluan mengundang. Yang satu undangannya datang jam 7, yang satu jam 10. Maka yang datangnya adalah jam 7, baru setelah itu jam 10 yang datang. Tapi kalau yang datangnya berbarengan, datangi, maka yang harus kita hadiri bukan orang yang jauh, tapi yang dekat rumah kita. Bisa Pak? Jadi seperti itu. Kalau ada ustadz diundang dua-dua, pilih yang mana? Jadi begitu. Itu lain. Jadi begitu Pak Haji, Bapak Ibu. Ada undangan, dilihat siapa yang undang dulu. Dan itu artinya apa? Mendahulukan orang yang mengundang, kita datang duluan. Artinya siapa yang undang kan kita bisa tahu. Oh itu yang undang kemarin tuh hari Sabtu itu tanggal sekian, kemarin udah diundang. Oh ini undangan belakangan. Yang harus Bapak datangi yang duluan mengundang, jangan yang belakangan. Wah ini yang undang pertama ini mungkin hanya ayam goreng ini. Enggak lah. Wah ini keren ini, karena dilihat dari undangannya. Undangannya Lex. Yang pertama undangannya harga 5.000.
Kalau yang kedua harganya 20.000, 30.000 atau 50.000, bloks lah kan. Jangan itunya. Tapi kata Nabi, lihatlah siapa yang duluan mengundang. Kalau yang duluan mengundang, maka itulah yang dihadiri. Jadi kalau yang undang satu hari Sabtu, satu hari Jumat, acaranya pas hari Minggu kan gitu. Yang satu undangan datang Jumat, yang satu undangan datangnya hari Sabtu. Maka yang dulu kita undang, yang wajib kita hadiri yang hari apa? Hari Jumat duluan. Setelah itu baru hari Sabtu. Jangan dilihat siapa yang undang. Wah ini anggota DPR ini duluan. Jangan, nggak boleh. Itulah hebatnya Islam itu. Tidak melihat status sosial. Keren itu. Jadi seperti itu. Makanya udah datang duluan. Kalau yang undang belakangan ya belakangan. Ya orang duluan mengundang kok begitu. Ya tentu kalau pas di hari yang sama. Beda kalau acaranya nggak sama, itu lain cerita lah. Yang satu undangan hari Sabtu, yang satu hari Minggu. Kan nggak mungkin Bapak datang yang undang hari Minggu tadi duluan, sementara acaranya hari Sabtu. Yang undang hari Sabtu, undangannya belakangan, acaranya hari Minggu, kan nggak mungkin dibalik. Ya Bapak, oh besok undangannya Pak, kata Nabi, karena Bapak duluan yang mengundang. Oh itu salah. Itu yang paham itu salahnya, yang salah apa? Yang salah paham itu kita. Paham maksudnya kan Pak? Ada dua undangan. Undangan yang hari Ahad itu datangnya duluan. Undangan yang untuk acara hari Sabtu datangnya belakangan. Yang didatangi duluan yang mana? Ya pasti Sabtu lah. Jangan, dia konteksnya beda, bukan seperti itu. Sehingga wah yang penting siapa yang duluan ngundang Ustaz. Ya datang ke sana pun belum ada acara, mau nggak Bapak? Hanya sekedar ngasih amplop setelah itu pulang, pasti nggak mau, nggak enak, nggak makan gitu ya. Contoh seperti itu. Itu. Ya kadang yang terpenting ya sesuai. Kalaupun yang undang datang, yang undang duluan hari Jumat, ya lihatlah, mungkin dia kalau memang hajatannya hari Minggu, ya nggak usah didatangin Sabtu, ya nggak boleh seperti itu. Gimana Pak? Jadi seperti itu. Ya makanya seperti itu ya. Masya Allah. Itu lagi-lagi kenapa? Karena memang Islam itu menghargai orang lain. Jadi seperti itu. Sampai di sini Bapak Ibu ada yang mau bertanya, silakan. Silakan Pak Haji. Waalaikumsalam. Harinya yang sama, yang jauhan undangannya datang duluan, tapi yang dekat rumah ini malah undangannya belakangan. Jadi yang hadir lebih dulu yang mana? Kalau itu kan namanya, itu bukan bersamaan, itu tetap yang duluan datang. Iya, yang penting kan kita siapa yang duluan datang mengundang. Paham maksudnya Pak ya? Begitu. Ya tentu yang datang karena dia duluan mengundang, walaupun yang jauh ya jauh. Yang tadi dikategorikan tuh berbarengan. Bisa maksudnya Pak? Berbarengan. Ya. Tapi ini kan kita berbicara etika. Kalau Bapak datang yang duluan belakangan juga, yang duluan juga ya nggak apa-apa, yang dekat rumah dulu juga nggak apa-apa. Tapi sebetulnya bagus yang dulu, yang belakangan, yang jauh. Ya, karena jauh, kena macet, segala macam. Kalau yang sebelah rumah kan tinggal datang aja, ujuk-ujuk datang. Gitu. Begitu Pak Haji ya. Nah, ada lagi silakan. Bentar Pak Haji, silakan Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang pertama, misalnya acara walimah A, tapi yang undang B. Maksudnya begini, misalnya saya yang acara walimah, tapi yang mengirim undangan itu Pak Ustaz. Sekarang kan sudah kemajuan melalui WA. Ini ada yang undangnya seharusnya itu Jumat kalau saya. Yang kedua masalah tamu tadi. Tidak pada memang sering sih dari beberapa apalagi sawah. Kita kadang mikir Pak, hari ketiga ada sawah. Kalau di daerah kan kamu masih kadang datang. Itu jadi apakah kamu yang
tamunya pasti tidak diundang. Ada daerah itu kan kalau masih harus dibawa biasanya. Iya. Kalau itu kan konsepnya tidak ada konsep undangan, nggak ada yang undang kan. Biasa berkunjung kan nggak diundang-undang, datang saja. Kalau seperti itu juga sama saja. Kalau memang memungkinkan harinya untuk tidak berpuasa, maka tidak usah berpuasa, karena kan slot, ya istilahnya slot untuk masih Syawal kan masih panjang. Silahkan gitu. Karena itu tadi memuliakan orang lain lagi. Sekarang saya baru merasakan bersalah. Jadi seperti itu. Jangan kita pertahankan, wah biarin aja lah gitu ya. Kan slotnya masih ada. Kecuali kalau sudah last minute, ya udahlah. Itu. Satu, yang kedua, itu boleh saja. Yang punya hajatan mungkin ada agenda yang lain, banyak kesibukan mikirin ini segala macam, diserahkan kepada si A, diserahkan kepada si A untuk mengundangnya. Boleh saja. Karena kan kita khawatir nanti justru kalau pihak sahibul baitnya yang undang itu mungkin gak karu-karuan, gak tertata dengan baik, karena banyak yang diurusin, yang urusin ini, ya adalah bagi tugas gitu kan. Panitia kan begitu biasanya. Dah yang undang bagian Pak Haji ini, undang apa ya? Siapa yang diundang terserah. Ya udah nggak apa-apa. Nah, gitu. Ternyata mungkin menurut sahibul bait loh itu kok diundang ya sebentar, itu nggak masalah karena tadi sudah ada berwakalah, ya berwakil kepada si A untuk mengundang. Siapa yang diundang terserah, begitu Pak ya. Nah, karena boleh kali itu boleh saja ya, karena memang keadaan seperti itu menjadi hal yang sudah diserahkan. Nah, loh yang diundang terserah si yang mengundang ya nggak masalah begitu Pak Haji ya, nggak apa-apa. Mungkin karena yang punya hajatan juga banyak agenda lah, banyak yang difikirkan. Orang mau hajatan bukan banyak yang dipikirkan Pak. Masalah apa? Masalah logistik itu pasti. Masalah logistik paling banyak itu. Begitu Pak Haji ya. Silakan Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, saya pernah diundang salah seorang teman tapi beragama lain di satu gedung. Nah, apakah kita wajib datang atau enggak? Kita ngasih makanan yang akan disajikan itu. Misalnya kita kawan Chinese atau apa itu beragama lain, itu kita wajib datang enggak? Biasa itu kalau di Sumatera yang punya hajatan non muslim itu ada dua tempat. Yang satu punya orang non muslim, yang satu orang punya kita. Kalau orang non muslim masuk ke tempat kita nggak masalah, tapi kalau kita masuk ke tempat mereka itu mungkin jadi problem. Satu. Yang kedua, selama Bapak diundang di situ nggak ada makanan yang itu, makan aja. Jangan hidup tuh jangan cari masalah. Datang, Pak, ini makanannya ada, itu jadi repot, nanti timbul fitnah. Menghadiri undangan, siapapun yang undang wajib datang, walaupun non muslim. Begitu Pak ya. Nah, kecuali undangan-undangan ini sifatnya keagamaan itu jelas. Jadi Bapak diundang teman non muslim. makan aja Pak. Selama Bapak yakin itu makanan adalah makanan yang halal. Loh Ustaz, ini gimana gininya? Itu tidak menjadi masalah bagi kita. Yang tidak boleh ketika kita tahu kita makan, itu jadi masalah. Jadi gitu Pak. Saya dulu waktu saya di Medan sering itu dapat undangan acara wisuda, syukuran lah bahasa kita, yang undang kita itu non muslim. Saya datang, disuguhi makan, karena kebetulan juga yang masak, yang dapur, orang dapur itu adalah orang kita. Dan saya yakin juga mereka paham itu. Ya ketika pun nanti makanan yang disuguhkan itu yang dari mereka, sementara banyak yang muslim datang, kan sayang juga nggak dimakan kita, kan seperti itu. Gitu Pak Haji ya. Selama kita tidak yakin yang kita makan itu adalah yang haram, silakan. Jangan Bapak tanya, Pak mohon maaf, kami kan di Islam nggak boleh makan ini, kira-kira makanan ini, itu jadi masalah nanti, jadi ribut nanti. Nah, gitu ya. Yang disuguhi rendang. Tapi saya bukan kemarin, ada beberapa tahun kejadian saya. Memang saya cerita sedikit. Beda ya. Kalau resto di
rumah makan di Sumatera itu, kalau memang yang dijual itu yang haram, itu dijelaskan gede-gede. Di sini jual daging babi, itu jelas. Saya pernah hampir kecolongan sama driver saya itu di Sumarekon, tapi di daerah Tangerang. Kami udah lapar tuh, masuk. Saya memang agak curiga ini. Memang di situ nggak ada nama makanan-makanan yang haram, itu tidak ditulis. Ketika saya lihat katalognya, daftar menunya, loh, ini babi. Akhirnya kami keluar. Itu kalau di Medan itu jelas, di situ jual yang haram, jelas Pak. Kalau kita di tempat kita ini kan kadang enggak. Saya hampir kecolongan, udah mau pesan itu, saya pesan, tanya driver saya, udah saya pesan, saya buka katalognya, loh, ini babi panggang. Saya bilang sama saya, ya keluar, Mbak, mohon maaf, nggak jadi. Lah kalau sempat kita jadi tadi, aduh kacau kita. Itu hati-hati. Kalau di Sumatera itu enggak, itu bisa ketahuan. Wah, ini jual ini BPK, babi panggang. Nah kan seperti itu ketahuan. Kalau di sini kan enggak. Tapi ada juga hati-hati kalau di tempat rekreasi di Sumatera itu, ya itu kadang penjual-penjualnya itu ngakunya Muslim, tapi mereka tidak Muslim. Pakai hijab, pakai jilbab. Nanti di warungnya itu ada ayat kursi. Di ayat kursi dikasih tasbih. Hati-hati itu. Kalau saya supaya lebih aman, kalau saya jalan-jalan ke Sumatera, karena kan saya orang Sumatera ya, Sumatera Utara, di tempat A, B, C itu, saya minta tolong sama istri, tolong bawain bekal, masak dari rumah, selesai. Kalaupun mau beli makanan yang kering, yang instan, roti yang instan, minum-minuman mineral lah begitu. Jadi kalau kita makan di situ, karena pernah kejadian, saya udah selesai makan begitu kita bayar, orang sebelah ngomong, Pak, Bapak beli di situ ya? Iya. Itu orang itu. Loh, ternyata mereka pakai hijab Ustaz Sahrul, pakai jilbab, pakainya Muslim. Hati-hati. Jadi begitu. Itulah penjual itu kan seperti itu. Tapi kemarin itu kejadian di Sumarekon itu, di daerah Tangerang itu, saya hampir sudah duduk, saya mau pesan. Karena di situ dibiasakan, di spanduknya nggak ada, di tempat depannya kan nggak ada jual ini. Tempatnya bersih tempatnya Pak. Udah masuk kita, ketika kita lihat katalog, nah, saya kan orang Sumatera kan paham. Nah ini udah nggak betul ini, udah Pak balik pulang nggak jadi. Jadi begitulah. Ya, artinya Pak, kalau Bapak diundang jangan nanya-nanya. Ya, itu nanti timbul masalah. Kalau kita nggak tahu, kalau udah tahu ternyata enak, boleh nambah, itu jadi masalah. Nambahnya nggak boleh. Oh ternyata sama juga daging daging binatang itu dengan daging sapi. Jangan. Begitu Pak Haji ya. Ada lagi? Silakan Pak. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Jadi Pak, saya sering diundang dari acara pernikahan tidak dengan saksi berikut itu ada aturan khususnya? Saksi pernikahan. Ya. Yang penting Bapak menjadi saksi itu ketika sebenarnya tidak ada aturan. Yang terpenting ada walinya, yang dinikahkan laki atau perempuan, jelas itu. Tapi banyak sekarang kejadian dia pakai pakaian perempuan, ternyata laki-laki. Kan ada kejadian kan? Nah, itu bukan urusan kita, itu kita tidak tahu di situ ya. Tapi kalau Bapak yakin itu memang laki sama perempuan, ada wali, Bapak diundang jadi saksi, boleh. Tapi kalau diundang jangan saksi, jangan berpikir wani piro, jangan ya. Nah, itu lain cerita. Silakan saja. Apa persyaratannya? Yang terpenting Bapak menyaksikan ijab qabulnya. Nah, ijab qabulnya bagaimana supaya sah dang itu kan ada bagaimana. Yang terpenting kan kita saksikan ijab qabulnya. Begitu Pak ya, nggak masalah jadi saksi. Yang jadi masalah itu kalau kita di mana-mana diundang jadi wali, ya itu jadi problem. Sana, itu walinya itu. Wah ini namanya wali online namanya ya. Jadi begitu Pak ya. Ada lagi? Ya itu saja.
Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina wa maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.